Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Anya Asa Auli dengan NIM 21101011192 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yaitu Kak Ella sebagai owner dari dapur rumah tangga. Halo Kak Ella, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya Kak. Saya mau tanya-tanya sedikit mengenai dapur rumah tangga ini. Jadi dapur rumah tangga ini awal berdirinya itu kapan? Dan kalau sampai sekarang itu udah berapa tahun berarti? Oke, sebelumnya maaf ya teman-teman dan Anya semua kalau misalnya agak berisik karena lagi di rumah. Jadi untuk awal berdirinya sendiri itu di tahun 2021 di bulan Maret. Mungkin untuk sekarang berarti udah 3 tahun lebih ya menuju 4 tahun. Kayak gitu. Oh, kalau boleh tahu juga ini dapur rumah tangga ini tuh usaha apa sih? Maksudnya apa ya produknya gitu? Hmm. Kalau untuk dapur rumah tangga sendiri, awal-awal itu kami eh, memasarkan atau untuk produknya sendiri itu seperti buket kayak gitu. Jadi buket bunga, buket snack, buket uang, dan lain sebagainya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu itu merambah ke catering makanan kayak nasi box atau tumpeng, nasi kuning, dan juga merambah ke ini apa namanya mahar pernikahan kayak seserahan untuk pernikahan kayak gitu. Hmm, kalau yang menginspirasi Kak Ella sendiri buat mendirikan dapur rumah tangga ini tuh apa? Kebetulan untuk dapur rumah tangga ini kan berdiri dari 2021 dan itu setelah saya lulus kuliah kayak gitu dan kebetulan juga waktu itu pandemi COVID kan. Jadi emang apa namanya untuk mencari pekerjaan ini agak susah seperti itu. Nah, karena banyak waktu luang di rumah, jadinya untuk mengisi itu semua awalnya tuh coba-coba iseng-iseng kayak gitu buat apa buket pertamanya kayak gitu. Jadi untuk mengisi waktu luang aja sebenarnya kayak gitu dan malah ketagihan sampai sekarang kayak gitu. Oke. Kalau dari strategi pemasarannya nih, dari dapur rumah tangga itu apa? Bagaimana strategi pemasarannya? Kalau untuk strategi pemasarannya itu awal-awal kami pasti dari media sosial itu berpengaruh besar ya. Jadi awalnya eh, dari kayak bikin story WA, jadi masih dalam lingkup apa orang-orang terdekat aja kayak gitu. Jadi orang-orang yang kenal kayak gitu. Jadi buat story WA, kemudian mulai mencoba buat Facebook sama Instagram karena yang kita tahu kan saat ini media sosial itu memberi dampak yang sangat besar ya terhadap pemasaran kayak gitu. Eh, Berarti target pasar dari dapur rumah tangga ini tuh semuanya ya? Maksudnya Iya, luas gitu ya? iya betul sekali kan. Mungkin kalau untuk produk dapur rumah tangga sendiri kan agak beragam ya, bukan satu produk aja gitu kayak misal produk buket nih, biasanya itu laku-lakunya pas hari-hari tertentu kayak semisal wisuda atau peringatan hari guru, hari ibu kayak gitu. Jadi bisa melingkupi segala target pasar kayak gitu. Kalaupun kayak catering makanan juga buat hajatan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya bisa buat untuk segala kalangan, segala umur kayak gitu. Oke. Eh, Kalau selama usaha ini berjalan nih, ada nggak sih Kak kendala atau tantangan dari menjalankan usaha ini? Pasti setiap usaha tuh ada positif negatifnya, ada kendalanya ya. Kalau mulus-mulus aja itu malah malah bikin kayak kurang greget gitu ya. Jadi kalau untuk kendalanya sendiri mungkin eh, apa ya? Saingannya juga banyak gitu.
Sekarang kan macam-macam tuh kita bisa lihat dari TikTok, dari Instagram dan lain sebagainya. Salah satunya kalau untuk buket ya, jadi mereka sendiri bisa buat kayak gitu. Nah, uh, itu jadi apa namanya kayak motivasi buat kita. Jadi apa nih inovasi-inovasi baru biar biar kita tuh nggak ketinggalan kayak gitu. Jadi lebih mencoba untuk apa lebih melek terhadap perkembangan dari dunia-dunia perbukitan kayak gitu. Itu satu, saingannya lebih banyak kayak gitu. Terus yang kedua pastinya naik turun ya, jadi kayak omsetnya itu naik turun kayak gitu. Lebih ke eh, sering-sering buat ini sih, buat apa postingan updatean kayak gitu aja. Oh, oke. Eh, jadi tadi kan kalau misalnya omsetnya naik turun gitu, terus gimana cara mengelola keuangannya biar usaha ini bisa berkelanjutan gitu sampai sekarang? Kalau untuk mengelola keuangan kita pasti diplotin ya, jadi nggak yang jadi satu kayak gitu. Jadi untuk perputaran sendiri, untuk uh, catering sendiri, dan untuk yang seserahan sendiri kayak gitu. Jadi kalau semisal ada naik turun nih kayak gitu. Jadi kita lebih misal untuk bulan kemarin itu pendapatannya lebih tinggi. Jadi kita saving money-nya tuh lebih besar kayak gitu. Terus habis itu kalau semisal bulan selanjutnya itu menurun, jadi kita ada saving cost. Terus habis itu lebih mempergunakan si apa keuntungan sebelumnya itu buat kayak misal promo gitu, ada promo dan lain sebagainya. Jadi orang-orang lebih kayak tertarik lagi kayak gitu. Jadi lebih pintar-pintar buat saving money-nya aja kayak gitu. Oh, oke. Kalau menurut Kak Ella sendiri nih, pelajaran apa yang paling berharga yang Kak Ella dapat dari menjalankan usaha ini, dari awal sampai sekarang ini? Kalau untuk pembelajarannya sih lebih kayak gimana caranya mempertahankan sampai sekarang kayak gitu, karena uh, susah ya. Nggak bisa dipungkiri susah karena yang pertama itu harus ada konsistensi kayak gitu. Jadi biar berjalan secara kontinu, gimana caranya kita tetap konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Terus juga pastinya yang kedua cara mengelola uangnya harus harus benar kayak gitu, karena kalau enggak pasti habis duluan kayak gitu, nanti untuk selanjutnya nggak bisa. Yang ketiga pastinya mengikuti perkembangan zaman ya, karena sekarang itu kan cepet banget ya informasi yang kita dapatkan. Jadi mau nggak mau kita harus selalu belajar. Terus yang keempat apa namanya tetap sabar dan tekun sih, gitu yang pasti. Oh, oke. Eh, Kalau boleh tahu juga nih Kak, saran dan tips apa dari Kak Ella ini untuk mungkin ada orang atau mungkin saya sendiri juga kalau ingin memulai wirausaha ini. Kalau ingin menjadi wirausaha ini, apa yang harus kami lakukan? Tips dan triknya? Kalau dari saya sendiri sih nekat ya, awal kayak apa namanya kayak dicoba dulu. Semua itu kita nggak bakal tahu kedepannya kayak gimana kalau kita nggak mencoba kayak gitu. Jadi entah itu besoknya bakal berlanjut atau gagal, itu yang paling nggak kita udah mencoba gitu. Jadi kalaupun kita punya keinginan dan lain sebagainya, kita apa namanya udah tahu nih kita harus apa kayak gitu. Jadi walaupun besok itu kayak aduh kok susah banget ya, paling nggak kita udah mencoba gitu. Jadi kalau kita pengen sesuatu yang awal kayak dicoba dulu aja. Masalah itu entah besok gimana gimana ya udah pikirin besok kayak gitu. Jadi langkah pertamanya itu nekat aja. Oh, oke. Ya, Eh, Kalaupun berarti yang penting nekat aja dulu gitu ya. hmm, ya Kalau betul. kalau untuk cara memilih usaha apa gitu tuh memang harus Hmm. dari kitanya atau mungkin kita harus lihat dari tren atau perkembangan zamannya gitu ya?
Ya, pasti yang pertama, pasti yang kita suka dulu. Nggak mungkin dong kita mau buka usaha yang nggak kita suka, kayak gitu. Gimana caranya kita bisa menjalani itu semua kalau kita nggak suka, gitu. Yang kedua, pastinya kita lihat target pasarnya sendiri dan perkembangan zamannya. Apakah kalau misal kita nih, uh, apa ya, misalnya kita mau buka usaha putu gitu, putu ayu, apa putu apa gitu. Kalau nggak, sekarang kan udah macam-macam tuh pasti, dan anak-anak itu kan kayak udah jarang menemukan makanan-makanan kayak gitu gitu. Jadi gimana caranya kita memperkenalkan nih si putu nih biar mereka tuh tahu gitu. Jadi kita lebih mengkreasikannya aja kayak gitu. Itu aja sih. Yang pertama pasti tadi yang kita suka dulu, yang kedua pastinya mengikuti perkembangan zaman sendiri. Oh gitu. Oke Kak Ella, terima kasih atas waktunya. Ya, Banyak banget yang udah diobrolin ini. Mungkin ini juga bisa menjadi em, menjadi motivasi. motivasi buat kita semua. Ya, Terima kasih banyak. Maaf juga udah mengganggu waktunya hari ini. Mungkin itu saja dari saya, Kak. ya. Terima Terima kasih kasih juga banyak buat ya, Kak Ella. teman-teman. Semoga tetap semangat. Kalaupun mau buka usaha, yang paling pertama adalah yakin dan niat. Nekat aja. Oke, Oke. terima kasih. Ya, sama-sama.